Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta mengi'rab dan memahami kitab Matan Takrib karangan Syekh Abi Syuja. Alhamdulillah sekarang kita sampai pada pasal tentang membahas tentang najis. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Wa kullu ma'i'in, dan bermula tiap-tiap sesuatu yang cair. Kharaja, yang keluar, ia tiap-tiap itu minas sabilaini, dari dua jalan, ya jalan belakang ataupun jalan depan. Najisun, maka ia adalah najis. Jadi kalau ada yang agak-agak cair lah gitu kan, illal maniyah, kecuali cairan mani, kecuali bentuknya yang keluar itu adalah mani, maka dia tidak najis. Nah, bagaimana kalau yang keluar itu misalnya batu atau apa, maka dia tidak najis, hanya saja dia itu mutanajis, perlu dicuci baru bisa suci. Nah, kalau mazi, kalau apalah gitu kan, cair-cairan yang selain dari mani, maka dia adalah najis. Nanti kita baca dalilnya. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun, dan bermula semua kencing dan kotoran yang kotoran BAB itu wajibun, itu wajib dibersihkan. Dan bermula membersihkan semua kencing dan kotoran BAB itu wajib, hukumnya wajib, karena itu najis. Illa baulas sabi, kecuali kencingnya asabi, kencingnya anak kecil laki-laki, alladzi lam yakul, yang ia anak kecil laki-laki itu belum yakul ta'am, belum memakan makanan kecuali dari ASI ibunya. Fa innahu yatuhuru, maka sungguh ia anak kecil sobi ini, kencingnya itu yatuhuru, bisa suci, birasyil ma'i alaihi, dengan hanya dipercikkan atasnya yang terkena kencing itu. Jadi tidak perlu disiram dengan air mengalir, cuma cukup dipercik-percikan, dan percikannya itu merata ya, mengenai semua kencing anak kecil itu. Karena di sini disebutkan dengan anak kecil laki-laki, berarti keluar dari istilah anak kecil perempuan. Maka kalau anak kecil perempuan harus disiram. Itu mafhum dari penjelasan musannif. Jadi di sini sedikit saja penjelasan, insya Allah bisa dipahami. Saya ulang sekali lagi. Semua yang keluar dari dua jalan, yaitu yang cair, satu cairan yang keluar dari depan ataupun belakang ini, itu adalah najis kecuali mani. Dan wajib membasuh semua jenis kencing dan kotoran, itu wajib dibersihkan, kecuali kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan makanan selain dari ASI ibunya. Maka dari itu cukup dipercikkan saja di atas yang terkena itu. Wala ya'fa an syai'in minan najasati, dan tidak dimaafkan dari sesuatu yang dari najis-najis.
tidak dimaafkan apabila najis itu mengenai kita, ilal yasira, kecuali sedikit najis, minadami wal qaihi, kecuali sedikit dari darah dan nanah. Jadi semua ada pengecualiannya. Semua yang keluar dari dua jalan itu najis kecuali mani. Semua wajib dibersihkan, baik kotoran kencing ataupun berak, kecuali kencingnya anak kecil laki-laki yang tadi. Dan ini semuanya tidak dimaafkan daripada najis kecuali sedikit darah dan nanah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, ini pengecualian kedua. Dan kecuali juga dari sesuatu yang tidak ada darah baginya mengalir binatang itu. Jadi ada binatang seperti lalat misalnya, dia itu tidak mempunyai darah yang mengalir seperti kita. Apabila jatuh binatang yang seperti itu, yang tidak ada darah mengalir itu, fil ina'i, di dalam bejana kita, wa mata fihi, dan ia mati di dalam bejana itu, di dalam gelas, di dalam ember, di dalam apalah gitu kan, lalu dia mati setelah jatuh di sana, fa innahu la yunajjisuhu, maka binatang itu yang jatuh itu tidak menajiskan apa yang ada di dalam bejana itu. Nah, insyaallah ini sudah jelas ini. Wal hayawanu kulluhu tahirun, dan bermula semua hewan itu semuanya tidak terkecuali, ada pengecualian, mohon maaf, dan semua hewan itu semuanya suci, illal kalba wal khinzir, kecuali hewan itu anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir dari perkawinan anjing dan babi itu tidak suci. Au min ahadihima, atau tidak suci juga binatang yang lahir dari perkawinan babi dengan binatang lain, atau perkawinan anjing dengan binatang lain. Anak yang dihasilkannya itu semuanya sama saja mengikuti anjing dan babi. Wal maitatu kulluha najisun, dan bermula semua bangkai itu semuanya najis, illa samaka, kecuali bangkai ikan, wal jaroda, bangkai kecuali bangkai belalang, wal adamiyah, dan kecuali bangkai manusia. Tetapi ada pengecualiannya di sini, adami di sini. Adami di sini bukan untuk dimakan, tetapi bisa disentuh. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita sentuh tidak perlu kita membersihkannya dengan tujuh kali basuhan, salah satunya dengan tanah, itu tidak perlu. Kalau ikan dan belalang itu maksudnya dia tidak najis, bisa dimakan juga. Seperti itu. Wa yughsalul ina'u, dan dibasuhkan akan bejana yang terkena min wulugil kalbi, dari jilatan anjing. Jadi dibasuh bejana itu yang terkena dari jilatan anjing, wal khinzir, dan terkena dari jilatan babi. Berapa kali kita basuh? Sab'a maratin, 7 kali basuhan. Ihdahunna biturab, bermula salah satu dari 7 basuhan itu menggunakan dengan tanah. Ini insyaallah ma'ruf sudah nih. Wa yughsalu min sa'irin najasati maratan, dan dibasuhkan dari semua najis kecuali najis jilatan anjing dan babi ini, itu cukup sekali saja. Ta'ti, datang basuhan 1 kali itu alaihi, atas yang terkena najis, selain dari najis anjing dan babi. Wasalah satu afdalu, dan bermula membersihkan yang terkena najis kecuali dari najis anjing dan babi itu 3 kali lebih afdal. 3 kali itu lebih afdal. Ataupun lebih juga bisa, karena kenapa? Kita basuh kita terkena najis misalnya kan, kita basuh belum hilang baunya, 1 kali kita basuh berarti harus lebih 2 kali, 3 kali belum, 4 kali lah gitu sampai hilang. Wa idza takhallalatil khamratu, apabila menjadi cuka khamar itu, jadi khamar perasan anggur kan biasa menjadi alkohol gitu kan. Akan tetapi kalau didiamkan nanti
dia menjadi asam, dia menjadi cuka. Nah, apabila menjadi cuka khamar itu dengan sendirinya tanpa bantuan apapun, sesudah kita peras tanpa bantuan apapun, tahurat, maka ketika dia sudah menjadi cuka, maka khamar itu menjadi suci. Kenapa disebutkan di sini khamar dengan najis itu? Karena yang tadi itu najis itu perlu dibersihkan, perlu dicuci. Nah, kalau di sini khamar itu dia itu suci dengan sendirinya, tidak perlu dibilas. Wa in khulilat atau wa in khallalat, apabila dijadikan ia cuka khamar itu bitarhi syai'in, dengan bantuan, dengan ikut campur, dengan dimasukkan sesuatu ke dalam khamar itu, fiha lam tathur, maka tidak suci khamar yang menjadi cuka dengan akibat bantuan sesuatu atau akibat kita celupkan sesuatu. Misalnya kita celupkan dia obat biar dia bagus rasanya, maka itu tidak suci khamar yang seperti itu. Nah, sekarang kita cari dalilnya nih. Satu dan dua, yang keluar dari dua jalan. Rawa al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza tabarraza, apabila beliau hendak berbuang hajat, li hajatihi ataituhu, maka aku mendatanginya Nabi, karena beliau ini adalah pembantunya Nabi. Beliau mendatangkan kepada Nabi ketika mau buang air kecil ataupun mengqada hajat ataupun air besar, bimain, dengan membawakan beliau air, fayugsilu bihi, maka beliau membersihkan tempatnya itu, tempat kotorannya itu dengan air, beliau membasuhnya. Tabaraza, apa arti tabaraza? Lihajatihi ay kharaja ilal baraz, yaitu keluar kepada baras. Wahwa, dan dia baras itu al fadau, yaitu tempat liyak dihajatahu, untuk menunaikan akan hajatnya, min baulin, dari buang air kecil, atau ghaitin, ataupun buang air besar. Fayugsilu bihi, maka beliau membersihkan bihi, dengannya air itu. Apa yang dibersihkan? Asaral khariji, yaitu bekas yang keluar, minal qubuli awid duburi, yang keluar dari depan ataupun belakang. Warawa al-Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala, berkata Sayyidina Ali, kuntu rajulan muzza'an, aku itu, jadi ada seseorang yang bercerita, kuntu rajulan muzza'an, jadi aku itu adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Fastahyaitu, maka aku malu, an as'ala, untuk bahwasanya aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu al-Miqdad, maka aku memerintahkan kepada Miqdad bin al-Aswad. Fasa'alahu, maka dia Miqdad itu bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bertanya, fihi, pada kasusnya muzza itu, al-wudu, yaitu hendaklah dia berwudu. Wali Muslim, dan bagi Muslim, hendak dia bilang wudu seperti wudunya sholat, tetapi yagsilu, hendaknya ia membersihkannya, zakarahu, akan zakarnya yang keluar mazi itu, wa yatawaddau, dan dia berwudu. Apa itu muzza? Kasiru khurujil mazi, yaitu banyak keluar mazi. Wa huwa ma'un, dan dia mazi itu cairan, ma'un asparun, air cairan kuning, raqiqun, yang lembut, yakhruju, yang keluar mazi itu, minaz zakari, dari zakar laki-laki, ghaliban, secara umum, inda tawrani syahwat, ketika bangkit syahwatnya. Itu buktinya kalau mazi itu juga perlu dibersihkan, bahwa ya najis.
Ini tentang mani sekarang. Warawa al-Bukhari an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Berkata Abdullah bin Mas'ud, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Bukan, ini bukan tentang mani ini. Masih tentang buang hajat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat untuk buang air besar. Fa amarani, maka beliau memerintahkanku, an atiyahu, untuk aku berikan kepadanya bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Fawajadtu hajaraini, maka aku hanya mendapatkan 2 batu. Wal tamastu asalis, dan aku berusaha mencari yang ketiga. Falam ajiduhu, maka aku tidak mendapati akan batu yang ketiga. Fa akhaztu rawsatan, maka aku ambil akan rawsah. Fa ataituhu, maka aku berikan ia ketiga batu, 2 batu dan 1 rawsah ini, biha, dengannya. Fata itu biha, jadi aku berikan kepada Nabi dengan 3 batu itu. Fa akhadal hajraini, maka beliau mengambil 2 batu. Wa alqa rawsah, dan beliau membuang rawsah. Wa qala, dan berkata, hadza, ini rawsah, riksun, itu najis. Jadi apa arti rawsah? Yaitu barazu ma'kulil lahmi, yaitu kotoran binatang yang halal dimakan, itu namanya rawsah. Fadalat hadhil ahadits, maka menunjukkan oleh ini hadis, ala najasatil asya'il mazkurah, atas najisnya sesuatu yang sudah disebutkan. Lighuslihi sallallahu alaihi wasallam, karena membasuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak najis ya tidak usah dibasuh seperti itu. Awil amri bi ghusliha, atau karena ada perintah untuk membersihkannya, au tasrih, atau ada penjelasan binajasatiha dari Nabi tentang kenajisannya. Wa qisah, dan dikiaskan malam yadhkur fiha, dan dikiaskan sesuatu yang belum disebutkan padanya sesuatu itu. Mimma yakhruju, dari sesuatu yang keluar, minas sabilain, daripada 2 jalan. Ala mazkira, atas sesuatu yang disebutkan. Minal insi, ini tentang mani. Nah, ini dia tentang mani. Yaitu mani yang berasal dari insan wa jami'il hayawanat, dan semua jenis hewan. Ma'adil kalbi wal khinzir, selain dari maninya anjing dan babi. Amma maniyul insan, adapun maninya manusia, falima rawahu Muslim, bagi sesuatu yang meriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Muslim, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kuntu afrukul maniya, aku pernah mengorek-orek mengorek informasi, tetapi mengorek kain lah gitu kan. Dia dikerik-kerik namanya kalau di sini. Nah, dikerik-kerik mungkin bahasa Indonesianya. Jadi Sayyidah mengkerik-kerik mengkerik mani dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yadhhabu, kemudian beliau Rasul itu pergi, fayusalli fihi, beliau salat dengan kain itu. Walau kana najisan, dan jika ada mani itu najis, lam yakfi fihi al-farqu, maka tidak mencukupi pada mengerik-ngerik itu, pada pakaian itu dengan mengerik-ngerik. Nah, cukup pahamnya dalilnya ini. Lanjut dalil tentang wajib membersihkan semua jenis kotoran, buang air kecil ataupun besar. 5 rawahu. Jadi kalau ini dalilnya sudah tadi kan kita baca ini. Tetapi sebagai tambahan saya bacakan lagi. 5 rawahu al-Bukhari wa Muslim, bagi sesuatu yang meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya Bukhari dan Muslim. Min amrihi sallallahu alaihi wasallam, dari perintahnya sallallahu alaihi wasallam, bisa bidalwin, dengan menumpahkan segayung air, min ma'in, dari air, alal makani, di atas tempat, alladzi, yang ia tempat itu, bala alaihil a'rabi, kencing atasnya tempat itu oleh orang Badui, fil masjid, di masjid. Jadi ada satu kisah orang Badui ya kencing di masjid. Ini juga kisah yang ma'ruf, ini masyhur, tidak perlu kita ceritakan. Jadi bentuk perintah Nabi untuk menyiram bahwa itu kencingnya orang itu najis.
Nah, ini tentang kencingnya anak kecil ini. Rawa Al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Wa ghairuhuma, dan selainnya Imam Bukhari dan Muslim. An Ummi Qais, dari Ummi Qais binti Muhsan, anaknya si Muhsan radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Ummi Qais, annaha, bahwasanya Ummi Qais, atat, datang ia bibnin laha, dengan membawa anaknya shagirun, yang masih kecil, lam ya'kul ta'ama, yang belum memakan makanan kecuali ASI, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu membawa anaknya menuju ke Rasulullah. Fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mendudukkannya fi hijrihi, di pangkuannya. Fabala ala sabihi, maka anak kecil itu kencing di atas pakaiannya Nabi. Fada'a bima'in, maka beliau meminta air. Fanadahahu, lalu beliau memercikkannya. Walam yaghsilhu, dan tidak beliau cuci pakaiannya, beliau tidak mencucinya. Fanadahahu, apa artinya? Rasyahu, yaitu beliau memercikkannya. Lanjut tentang lalat yang masuk binatang yang tidak mempunyai darah. Nomor 3. Rawa Al-Bukhari wa ghairuhu, meriwayatkan Imam Bukhari dan selainnya Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, idza waqa'a dzubab, apabila jatuh seekor lalat fi ina'i ahadikum, pada bejana salah satu dari kalian, fal yaghmishu, maka hendaklah benamkan ia lalat itu, kulahu, semua badannya, summa liyatrahu, kemudian buanglah ia, fa inna fi ahadi janahaihi, maka sungguh pada salah satu kedua sayapnya itu, syifaan, ada obat, wa fil akhari, dan pada yang lainnya daun, ada penyakit. Ini tentang hewan yang suci semuanya. Ai jami'ul hayawanat, yaitu semua hewan itu suci. Tahiratul ain, yang suci ainnya, halal hayati, ketika hidup. Nah, ini tentang kecuali binatang itu adalah anjing dan babi. Nomor 1, li'anna kulla minhuma, karena bahwasanya tiap-tiap dari keduanya, anjing dan babi, najisul ain, itu ainnya sudah najis. Qala ta'ala, aw lahma, atau daging khinzir, babi, fa innahu, maka sungguh dagingnya itu rijsun, itu najis. Nah, ini tentang halal bangkai, kecuali bangkai ini kan, samak, ikan, belalang, dan manusia. Ai jami'ul maitat, yaitu semua binatang, najisatun, yaitu najis, illa ma istasna, kecuali apa yang sudah, illa ma ustusna, kecuali yang sudah dikecualikan. Wa taharatu samaki wal jaradi, dan sucinya ikan dan belalang, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana, dihalalkan bagi kita, maitatani, dua bangkai, wa sayati fi kitabis saidi waz zabaih, dan akan datang pembahasannya pada bab berburu dan binatang buruan. Nomor 3, 7 kali basuhan, tentang membasuh najis. Rawa Al-Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, idza syaribal kalbu, apabila menjilati oleh anjing, fi ina'i ahadikum, pada bejana salah satu dari kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaknya ia membasuhnya 7 kali. Wa fi riwayati Muslim, tuhuru ina ahadikum, sucinya bejana salah satu dari kalian, idza walagha, apabila menjilati ia anjing, fihi, padanya bejana, al kalbu, oleh anjing, an yaghsilahu, hendaknya lah ia membersihkannya, sab'a marat, 7 kali, awlahunna, bermula awalnya itu, biturabi, dengan menggunakan tanah. Jadi lapasnya Muslim ini di awal tanahnya. Nah, tetapi lidarukutni ihdahunna, salah satunya, jadi awal bisa, akhir bisa, tengah-tengah bisa. Tapi kalau akhir berarti harus dibasuh lagi karena kotor kalau tanahnya terakhir. Ihdahunna bil batha, salah satu dari 7 itu dengan menggunakan tanah.
Ini saya baca tentang sudah ini lebih dari 25 menit. Saya i'rab sedikit-sedikit ya. Faslun, ini khabar dari mubtada mahdhuf takdirannya haza. Wa ibtida kullu, di sini mubtada marfu tanda rafa dhammah, kullu mudhaf ma'in mudhafun ilaih. Kharaja fi'il madi mabni di atas fathah. Min huruf jar sabilaini majrur dengan min. Najisun khabar dari kullun. Illa istasna almaniyah mustasna. Jadi saya baca agak cepat. Wa ibtida atau atap atau waw istinaf. Ghaslu, di sini mubtada marfu tanda rafa dhammah, ghaslu mudhaf jami'i mudhafun ilaih, jami'i mudhaf al abwal mudhafun ilaih. Waw atap al awras, di sini atap kepada jami'i awras iya benar, awras di sini atap kepada jami'. Atap kepada al abwal, maaf. Wajibun khabar dari ghaslu marfu tanda rafa dhammah, illa istasna baula mustasna mabni di atas fathah karena kalau mujab lagi tam, baula mudhaf as-sabi mudhafun ilaih. Alladzi isim mausul mabni di atas sukun naat kepada sabi. Lam huruf jazam, yakul fi'il mudhari majzum dengan lam. At-ta'ama maf'ul mansub tanda nasab fathah. Fa huruf tafsir innahu, di sini inna huruf taukid. Hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah, isimnya inna, yaitu huruf fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah. Bi huruf jar rasyi majrur dengan fi, majrur dengan bi. Alma di sini rasyi mudhaf, alma'i mudhafun ilaih. Maka di sini jumlah yaitu huruf rasyi khabar inna. Alaihi, di sini ala huruf jar, hi dhamir muttasil majrur dengan ala muta'allaq kepada rasyi. Jadi cukup sekian saya i'rab, sudah ini mau 30 menit. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.